Bab 34. Antarkan ini. Sasi menghela nafas lelah. Kafe sudah hampir tutup tapi pengunjung semakin ramai saja. Terlebih keadaannya yang tengah mengandung benar-benar membuatnya kelelahan. Praak, Sasi terlonjak saking terburu-burunya. Tanpa sengaja ia menabrak seorang pelanggan di hadapannya. Kopi yang tengah dibawanya pun tumbah membasahi pakaian pria itu. Aduh, apa-apaan ini? Pekik pria bertubuh tegap itu. Kamu tidak punya mata, omelnya, menatap Sasi penuh amarah. Maaf saya tidak sengaja, balas Sasi setengah ketakutan. Bagaimana kalau noda kopi ini tidak bisa hilang? Sambungnya semakin memarahi Sasi yang hanya tertunduk, membiarkan para pengunjung di sana memperhatikan mereka. Kamu harus tanggung jawab, ganti pakaian saya harganya 2 juta. Sasi terbelalak. Tidak menyangka jika pakaian branded yang dikenakan pria itu gitu mahal. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu, jawabnya dengan nada bergetar. Saya tidak mau tahu. Ketus pria itu. Ini untukmu. Sasi terperanjat melihat Elkan yang menghampirinya, dan melemparkan sejumlah uang di wajah pria itu. Sekarang pergilah, jangan lagi datang ke sini. Pria itu bungkam, memunguti lembaran uang yang berserakan di lantai dan bergegas pergi. Ekor mata Sasi melirik sekelilingnya. Tampak manajer kafe memperhatikan keributannya. Tapi manajer pria tersebut hanya diam mematung. Tidak menegur apalagi ikut memarahinya. Terima kasih. Aku akan melunasi uang yang kamu berikan, ujar Sasi. Namun Elkan hanya berlalu pergi. Renata masih duduk menunggu Setia dengan gelisah. Sudah pukul 10 malam. Tapi Setia belum juga pulang. Entahlah akhir-akhir ini Setia selalu pulang terlambat. Jika ditanya alasannya tetap sama. Menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya di luar. Baru pulang Mas? Tanya Renata yang langsung menghampiri suaminya. Gitu mendengar suara pintu terbuka. Ya, Setia hanya menjawab singkat. Lalu menyandarkan punggungnya di sofa. Dari mana saja Mas? Aku habis makan dengan teman-temanku di luar. Gitu. Sela Renata seakan tahu apa yang akan Setia katakan. Kenapa alasanmu selalu seperti itu Mas? Memangnya salah jika aku makan malam bersama teman-temanku? Setia balik bertanya, menunjukkan wajahnya tanpa rasa bersalah. Tapi kenapa kamu selalu memilih makan di luar dan membiarkan masakanku mendingin? Lirih Renata tidak mengerti dengan sikap Setia. Sudahlah, aku lelah. Kenapa hanya karena makanan kamu mempersalahkannya? Balas Setia berdiri dari duduknya. Mas, Renata mencekal lengan Setia. Apa kamu sudah bosan denganku? Menatap Setia dengan bola mata yang sudah berembun. Pertanyaan macam apa itu? Setia justru menatap sengit. Mas, suara ketukan pintu utama menghentikan pertengkaran mereka. Setia bergegas membuka pintu. Mama, Setia gitu terkejut melihat kedatangan ibunya yang sangat tiba-tiba malam itu. Sayang, Mama kangen. Ibu Dewi memeluk hangat putra tunggalnya itu. Mama sendirian ke sini. Mama diantar supir. Mama tiba-tiba kangen kamu dan Sasi, ujarnya seraya tersenyum. Setia itu siapa? Pandangan mata wanita parubaya itu kini tertuju pada wanita yang ada di belakang tubuh putranya. Setia mendadak gugup. Ia hampir lupa jika orang tuanya belum mengenal Renata. Oh, ini kakak Sasi mah. Dia baru pulang dari Australia. Jelas Setia. Renata segera mencium punggung tangan wanita di hadapannya itu. Senyum tersungging di bibir ranumnya. Ini kali pertama Renata melihat ibu Setia. Meski berhubungan cukup lama dulu. Tapi Setia tidak pernah mengenalkannya pada orang tuanya. Oh, ini kakak Sasi. Sama-sama cantik ya. Seperti Sasi. Puji Bu Dewi. Tersenyum ramah. Oh iya, di mana menantu Mama? Sambungnya. Melirik dalam rumah yang tampak sepi. Renata dan Setia terdiam. Keduanya sama-sama bingung mencari alasan yang tepat. Oh Sasi dan ibunya sedang menginap di rumah sepupu mah, baru saja pergi, jawab Setia. Ibu Dewi mengeritkan dahinya. Penjelasan putranya itu cukup terdengar aneh di telinganya.
terlebih melihat Setia yang hanya tinggal berdua dengan iparnya itu. Oh gitu, Ibu Dewi tersenyum, memilih menepis pikiran buruknya. Mah, saya antar ke kamar ya, pasti Mama capek. Dengan cekatan Renata mengambil alih tas besar yang dipegang Bu Dewi, dan menuntunnya menuju kamar tamu. Renata membuka perlahan matanya, mendengar suara dari arah dapur. Renata pun keluar dari kamar, tampak Ibu Dewi yang tengah sibuk memasak di dapur. Ya ampun Mah, biar saja ia masak, ujar Renata, seraya menghampiri Ibu Dewi. Tidak apa-apa, Mama biasa menyiapkan sarapan, balas Ibu Dewi tetap fokus menotong sayuran. Biasanya Sasi selalu membantu Mama, ujar Ibu Dewi, menyindir halus Renata yang berdiri di sampingnya. Sasi biasanya selalu bangun sangat pagi, berbeda dengan Renata. Ya sudah, aku bantu ya Mah. Renata segera mengambil alih bahan makanan yang tersedia dan memasaknya. Mas, ayo sarapan, ujar Renata, melihat Setia yang baru keluar dari kamar sudah rapih dengan kemeja formal yang dikenakannya. Setia menyeret kursi menikmati sarapannya bersama sang ibu dan Renata. Setia, kapan menantu kesayangan Mama pulang? Mama kangen, ujar Ibu Dewi di sela-sela sarapan mereka. Tidak tahu Mah, Sasi belum memberi kabar. Mama berharap Sasi bisa hamil lagi. Mama pengen punya cucu. Ucapan sang Mama sontak membuat Setia dan Renata menghentikan sarapan mereka. Setia tertunduk, bingung bagaimana menjelaskan jika Sasi tengah mengandung. Tapi mereka sudah berpisah dan menikah dengan Renata. Membayangkannya saja Setia tidak sanggup. Entah orang tua ya bisa menerima atau tidak. Aku pergi dulu ya Mah, sudah siang. Setia memilih menghindari pembicaraan. Ia berdiri dari duduknya, lalu berpamitan. Tidak lama setelah Setia pergi, Renata pun bersiap pergi. Ia berniat akan menemui ibunya. Renata ingin mencurahkan semua penyakit yang dideritanya pada sang ibu. Renata, kamu mau kemana? Tanya Ibu Dewi melihat Renata yang menghampirinya di sofa. Aku mau ke rumah taman dulu ya Mah. Oh, hati-hati ya. Setelah berpamitan Renata pun bergegas pergi. Dengan menaiki taksi ia menuju rumah orang tuanya yang ditempati bersama Sasi kini. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam Renata akhirnya sampai. Ia terdiam mematung di depan daun pintu rumah minimalis tersebut. Renata yakin jika Sasi pasti masih di kampus pagi itu, tapi tetap saja ia merasa takut bertemu ibunya sendiri. Renata mengetuk pintu beberapa kali sampai pintu kayu itu terbuka. Renata, Ibu Rini gitu tercengang melihat Renata di balik pintu. Bu, untuk apa kamu kesini? Ibu Rini menatap Renata kesal. Takut jika Sasi melihatnya, tentu akan membuat Sasi kembali terluka. Aku ingin bicara Bu. Renata, Ibu kan sudah katakan jangan ganggu hidup Ibu dan Sasi lagi. Tapi Bu, belum sempat Renata melanjutkan perkataannya Ibu Rini sudah menutup pintu kesal. Bu, buka pintunya Bu. Dengarkan aku, ujar Renata berulang kali. Tapi Ibu Rini tidak meresponnya. Ia terlanjur kecewa dengan sikap putri pertamanya itu. Terlebih sampai saat ini Renata tetap tidak mau meninggalkan Setia dan mengalah pada Sasi yang tengah hamil, membuatnya semakin bertambah kecewa. Sementara di tempat yang berbeda, Ibu Dewi tidak sengaja melewati kamar Setia yang tidak terlalu tertutup rapat. Ia membukanya perlahan. Ya ampun anak ini, Ibu Dewi menggelengkan kepalanya, melihat kamar Setia yang tampak berantakan. Ibu Dewi pun masuk membereskan tempat tidur yang berantakan itu. Apa ini? Sesaat kemudian pandangannya tertuju pada figura foto yang di atas nakas.